Ibadah Paskah GBI diadakan pada hari Minggu 20 Maret 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin.
because He lives. Oh, fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu, oh, Dia pegang hari esok. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Boleh sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oh, ada hari, oh, ada hari esok. Sebab Dia oh, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Oh, hidup oh, jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan sambil angkat tanganmu. Sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari
dimuliakan, yeah. Oh ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh kau rajaku yang bertata, yang bertata, oh yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, kau rajaku. Oh dimuliakan, dimuliakan, oh ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh kau rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, oh yang berkuasa. Yesus Tuhan, kau raja. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name, hey, forevermore, for endless days. Oh we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh sing your praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name, forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Come on, lift up your hands, sing it out. Oh praise, oh the Lord our God. Oh, praise His name. Forevermore, for endless days. We will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Jesus. Oh, praise His name forevermore, forever.
Lebih lagi angkat suaramu buat Tuhan pagi hari ini. Say Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Oh hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, say, glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, katakan haleluya, haleluya. Puji, haleluya. Puji, amin. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita sambil sorak-sorakan haleluya. Oh semua glory bagi namamu, glory bagi namamu Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, ada kuasa di dalam darahmu Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan kita. Pagi hari ini kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Yang mau nyatakan sorakan amin. Yang mau sorakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Namanya Tuhan benar ayah. Kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batuku, mari sambil angkat tangan menyatakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari sama-sama donjolkan buat Tuhan kita. Namamu nama yang berkuasa Tuhan. Terima kasih. Mari sekali lagi sama-sama kita menyatakan namanya Tuhan benar ayah. Kota benteng Allah perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan, sama-sama nyatakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam namamu ya Tuhan. Nama siapa Bapak Ibu Saudara? Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Yang percaya sorakan amin. Yang percaya sama-sama yuk. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Everybody sing out. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segalaku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Sama-sama nyatakan segala
termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Saudara percaya Dia bangkit, amin. Saudara percaya Yesus bangkit buat setiap kita, amin. Yang percaya sorakan amin. Say, Allah bangkit, bersama-sama. Allah bangkit, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatan dan tunjukkanlah. Dengan iman kami nyatakan, serahkan musuhmu, Allah dahsyat di tempat. Mari sama-sama kita menyatakan, Allah bangkit, Allah bangkit. Bersama-sama, Allah bangkit. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sama-sama kita mau katakan, Allah bangkit. Katakan, Allah bangkit. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat, hey. Oh Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, sekali lagi say, Allah dahsyat, woo. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita sekali lagi dikatakan, haleluya. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Si haleluya. Kita lebih dari. Mari sekali lagi Bapak Ibu sendiri nyatakan haleluya. Haleluya sambil tepuk tangan ya. Kita lebih dari pemenang. Saudara percaya ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Menjadikan kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang sorakan amin. Yang lebih dari pemenang sorakan yes. Say, kita lebih dari pemenang. Say, kita lebih dari pemenang. Katakan kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Say, kamu lebih dari pemenang.
Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya sorakan haleluya. Sama-sama. 1, 2, 1, 2, haleluya. Kibarkanlah Dia, Yesus Raja, segala raja. Sing haleluya. Oh, bagilah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Oh, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita sambil sorak-sorakan haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara boleh katakan kiri kananmu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. You were the Word in the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Where the world at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Oh, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name
name it is. Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Mari boleh sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. No, you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above. Say you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Oh, Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above. say you have no rival. You have no rival. You have no equal. Oh, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Oh, nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di hari ini ya Tuhan. Kami ada di hari ini untuk memperingati Tuhan kemenangan-Mu yang adalah kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih bahwa maut telah dikalahkan ya Tuhan. Terima kasih bahwa hukuman dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah dilayakkan. Kami sudah dikuduskan, disucikan, diterima oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri buat kami. Oleh karena itu kami
kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh membawa hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan. Tanah hati yang siap untuk ditabur oleh firman Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan itu boleh jatuh ke tanah hati kami, tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Kami juga percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Bahwa firman-Mu akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki sampai semuanya jadi. Kami juga bersyukur buat Roh Kudus Tuhan yang adalah materai di dalam hidup kami. Roh Kudus yang adalah penolong di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang sudah mengurapi setiap kami. Sehingga setiap kami adalah anak-anak Allah. Sehingga setiap kami punya kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami bisa duduk diam dengan tenang apapun situasi dan keadaan kami. Karena roh Tuhan yang ada di dalam kami itu jauh lebih dahsyat dan luar biasa dari roh apapun yang dari dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami dan setiap kita yang bersuka cita buat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Ya boleh bilang kiri kanannya selamat Paskah ya. Saya percaya Paskah buat setiap kita, Paskah bukan cuma sekedar perayaan, tetapi Paskah adalah apa ya, kita memperingati, kita mengenang, kita merenungkan ya bahwa bilang kiri kanannya kita tuh luar biasa banget loh. Amin saudara, bahwa kita tuh luar biasa banget. Waktu kemarin Jumat Agung saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini yaitu beautiful exchange ya, pertukaran yang indah, pertukaran ilahi yang Tuhan buat untuk kita. Kemarin saya sempat di grup pengajaran tuh ngomong, ya Tuhan tuh keren banget ya. Kalau dia mesti sampai mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya. Kalau bahasa zaman now tuh kayak gini, pokoknya gak mau tahu, pokoknya anak-anak gue mesti selamat. Gimana kek caranya? Pokoknya anak-anak gue harus selamat. Saudara yang percaya tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Amin saudara, dia menyelamatkan kita bukan dengan cara kita loh Bapak Ibu. Dia menyelamatkan kita dengan caranya. Yaitu yang gak pernah kita pikir, yang gak pernah timbul di dalam hati kita gitu ya. Itu yang dia sediakan buat setiap kita. Nah saudara bicara Paskah saudara ya. Saya mau berbicara tentang yang namanya kebangkitan Kristus dan kehidupan di dalam kepenuhannya. Paskah adalah penting di dalam agama Yahudi, yaitu memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, saudara ya. Tapi bagi kita umat Kristen, Paskah itu memiliki makna pembebasan dari dosa, dari perbudakan, saudara secara spiritual. Juga berbicara tentang Tuhan menunjukkan kasih dan anugerahnya yang tidak terbatas dan kuasanya untuk membebaskan kita. Lalu yang ketiga, saudara buat kita makna dari Paskah sendiri adalah perjanjian yang baru melalui Yesus anak domba Allah yang sudah menjadi korban penebusan buat setiap kita. Sekali, bilang kiri kanannya sekali. Sekali dan untuk selama-lamanya. Yesus adalah korban buat setiap kita. Bapak Ibu kita lihat sebentar di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Kita percaya bahwa Paskah kita memperingati kebangkitan Tuhan kita. Dia sudah mengalahkan apa yang paling menakutkan bagi dunia ini, maut atau kematian. Dia sudah mengalahkan itu. 1 Korintus 15 ayat 14 katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bilang lagi kiri kanannya, kita gak sia-sia ikut Tuhan. Amin. Kita gak sia-sia percaya sama Tuhan Yesus. Karena Yesus sungguh-sungguh bangkit dan dia mengalahkan maut saudara ya. Oleh karena itu saudara, saya percaya kita bisa menang atas kehidupan setiap kita saudara ya. Apapun yang kita lewati, Tuhan berjanji bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Roma 5 ayat 17 saya ambil dari terjemahan BIMK saudara. Di sini dikatakan saudara, karena pelanggaran satu orang kematian menjalar kemana-mana,
melalui orang yang satu itu. Nah ini yang kita harus highlight, perhatikan. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang yang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui dia Allah melimpahkan rahmatnya atau anugerahnya atau kasihnya kepada begitu banyak orang, dan dengan cuma-cuma, saudara ya, memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Allah. Mereka akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Saudara, kalau akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tuh dahsyat banget, sehingga semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang telah jatuh dalam dosa. Saudara ya, lebih dahsyat lagi kematian Kristus. Oleh karena dia, setiap kita yang percaya, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Bilang lagi kiri kanannya, kamu diberi kuasa. Amin. Kita diberi kuasa, saudara ya, oleh Tuhan. Nah saudara, kita lihat di dalam kitab Roma juga saya catat, saya akan banyak buka firman Tuhan, biar bukan saya yang khotbah saudara ya, tapi firman Tuhan yang khotbah. Dan saya percaya waktu kita mengetahui kebenaran, yaitu firman Tuhan, firman itu yang akan memerdekakan setiap kita. Memerdekakan dari setiap ketakutan kita, memerdekakan dari setiap kekhawatiran kita, memerdekakan dari setiap keraguan kita. Amin saudara. Apapun masalah dan pergumulan di dalam hidup kita, selama kita hidup di dalam dunia, masalah dan pergumulan selalu ada. Tetapi di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada jalan keluar. Amin saudara. Saudara, di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu, sebelum kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini semua adalah orang yang berdosa. Bagaimana dengan bayi? Bagaimana dengan anak-anak? Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tapi Bu Ola, kalau yang namanya baby kan belum melakukan dosa. Masa dia udah dibilang orang berdosa dan harus dihukum? Kayaknya Tuhan gak adil gitu ya saudara ya. Saya menemukan jawaban ini saudara ya. Yang namanya singa saudara. Singa tuh dikatakan binatang buas ya. Kodratnya dia adalah binatang buas. Baby singa saudara, walaupun masih baby yang namanya singa, dia gak harus makan orang dulu atau nyerang orang dulu. Sekalipun singa masih baby, dia tetap binatang buas. Tungguin aja. Sebentar lagi dia akan menghidupi kodratnya sebagai binatang buas yang memburu yang lemah. Demikian pula dengan kehidupan kita. Waktu kita belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kodrat kita adalah orang yang berdosa. Di bawah belenggu, di bawah kutuk dosa saudara. Tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan membebaskan kita dari kodrat itu. Sekarang kodrat kita, identitas kita adalah, bilang lagi kiri kanannya, kamu anak Allah. Artinya saudara dan saya punya akses kepada Bapa kita kapan aja, di mana aja. Bu, tapi saya jatuh dalam dosa, jatuh bangun. Saudara, sekalipun kita jatuh bangun di dalam dosa, kasih Allah tidak berubah di dalam hidup kita. Karena dia Tuhan yang tidak berubah. Bilang kiri kanannya, kamu yang suka berubah-ubah. Tuhan gak berubah. Kasih setianya di dalam hidup kita tidak berubah. Itulah yang membuat saudara dan saya dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, karena saya sudah dilayakkan, karena saya sudah diterima, karena saya anak-anak Allah, kita bisa punya keberanian untuk menghampiri kapan
kapan aja datang kepada tahta kasih karunia Tuhan untuk menerima pertolongan kita pada waktunya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Saudara, yang iblis buat adalah kita dibuat diintimidasi. Gak layak, gak pantas. Tapi Tuhan bilang kamu layak. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebenaranmu, tetapi karena kebaikanku dan karena kebenaran Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi kita bisa selalu datang kembali kepada Tuhan saudara. Roma 5 ayat 12. Kembali saya ambil di dalam kitab BIMK saudara ya. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang yaitu Adam. Dan dari dosa itu timbullah kematian. Akibatnya kematian menjalar pada seluruh umat manusia sebab semua orang sudah berdosa. Saudara, saya percaya setiap kita dijadikan Tuhan bukan untuk dibinasakan. Neraka bukan dijadikan Tuhan buat kita. Neraka itu buat iblis dan antek-anteknya. Amin. Saudara dan saya punya kodrat dijadikan untuk bersama-sama dengan Allah. Untuk punya hubungan dengan Allah. Jadi saya mau katakan adalah kehendak Allah bagi kita untuk kita hidup. Dan hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkelimpahan. Itu adalah kehendak Allah. Saudara, saya dari masa remaja saya hidup di dalam gereja karena mami papi pelayanan. Dulu saya sekolah juga SD juga di sekolah Kristen gitu ya. Kalau dengar pendetanya ngomong zaman dulu kayaknya ya makin miskin, makin susah gitu, nggak makin ngalamin kesulitan tuh makin suci gitu. Tapi ternyata enggak ya saudara. Kehendak Tuhan di dalam hidup kita itu berkemenangan. Hidup kita tuh harus jadi berkat saudara. Itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 firman Tuhan bilang begini. Kristus tidak berdosa tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan telah mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Bapak Ibu, kalau kita renungkan firman Tuhan ini sesungguhnya saudara, gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Dosa, pelanggaran, kematian, kemiskinan, ketelanjangan, gak ada. Gak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, saudara ya. Dia adalah Tuhan juru selamat di dalam kehidupan kita, saudara ya. Efesus 3 ayat 19, firman Tuhan katakan di sini, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya, saudara, ya kita bukan cuma diampuni, bukan cuma dihapuskan dosa-dosa kita, bukan cuma ditukar di kayu salib. Yesus menukar apa yang harusnya saudara dan saya tanggung, saudara. Tapi di sini dikatakan, saudara, kita tuh sudah menjadi satu dan seluruh kepenuhan Kristus itu ada di dalam kehidupan setiap kita, saudara ya. Jadi, saudara, saya mau katakan, saudara, Allah mau hidup melalui kita bersama dengan kita. Kita hidup bagi Tuhan itu tidak 100% benar. Saudara, kita sering dengar ya, we live for God gitu ya. Tapi ternyata tidak 100% benar saudara. Harusnya apa saudara? Tapi kita dijadikan sebagai rekan sekerjanya Allah untuk Allah hidup melalui kita bersama-sama dengan kita. Jadi Tuhan tuh mau melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang mustahil, boleh bilang kiri kanannya, bersama dengan kita, melalui hidup kita. Tuhan tahu kita hidup di dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan saudara ya. Ada begitu banyak tembok-tembok dan segala macam saudara. Oleh karena itu dia mati di atas kayu salib, dia melakukan pertukaran buat setiap kita saudara. Supaya apa saudara, hidup yang kita hidupi sekarang bukan kita lagi. Sebagaimana Paulus katakan, bukan aku lagi
tetapi Kristus yang ada di dalam aku dan dia mengalir melalui kehidupan setiap kita. Saudara, waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, waktu saya mengerti, dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bukan berarti hidup saya tidak ada tantangan, bukan berarti hidup saya tidak ada pergumulan, tetapi yang saya lihat, yang saya rasakan itu ada kelepasan yang luar biasa, yaitu ada damai sejahtera di dalam kehidupan saya. Dengan kata lain, saya bisa berkata kepada Tuhan, karena saya tahu apa yang dia sudah buat, apa yang sudah dia lakukan. Doa saya enggak lagi begini Bapak Ibu, why God, enggak gitu lagi saudara. Tapi saya berdoa, saya datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian dengan berkata, how God. Bukan lagi kenapa Tuhan, tapi saya datang kepada Tuhan bertanya, bagaimana Tuhan? Amin. Karena seluruh kepenuhan Allah, karena kuasa Tuhan itu sekarang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. 1 Yohanes 4, ini buktinya saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat 17 firman Tuhan katakan begini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Saya sengaja bold saudara ya, ini kata-katanya. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan harusnya, selayaknya, sepatutnya sebagaimana Kristus hidup di dalam dunia ini, demikian pula saudara dan saya harus hidup. Menang melawan iblis, menang atas keterikatan dari iblis. Amin saudara, menang atas sakit penyakit. Apa yang Yesus lakukan di bumi ini saudara? Dia melakukan yang baik. Dia menyembuhkan orang, dia membebaskan orang dari keterikatan iblis. Boleh bilang kiri kanannya begini, kamu juga punya kuasa yang sama. Saudara, bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan yang ngomong sebagaimana Kristus hidup di dalam dunia ini. Demikian pula kita. Bahwa kita adalah representasi Tuhan saudara ya. Dan dia mau melalui kita. Kuasanya, kasihnya itu dikenal di seluruh dunia saudara ya. Lihat saudara ya, status di atas kayu salib saudara ya. Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. It is finished kata dia ya, sudah selesai. Saya ambil dari hari Jumat lalu saudara ya. Ini saya sengaja saya pakai lagi saudara ya. Waktu di atas kayu salib Yesus berkata it is finished atau tetelestai saudara. Ternyata di dalam terjemahan bahasa aslinya tuh dalam bahasa Ibrani itu berarti lunas, biasa dipakai dalam administrasi gitu ya. Sama ini lunas, selesai. Selesai di sini sama seperti seorang seniman yang menyelesaikan lukisannya atau menyelesaikan pahatannya, dia lihat-lihat selesai, complete gitu ya. Di sini juga dikatakan fulfilled, complete, bright. Ini dalam terjemahan bahasa Aram. Bahasa Aram tuh bahasa aslinya Tuhan Yesus saudara ya. Jadi di atas kayu salib waktu Yesus menyerahkan rohnya kepada Tuhan dan dia katakan it is finished my bride. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, kalau kita biasa ngomong sama orang yang kita kasihi, sama orang tua kita, sama pasangan hidup kita, atau mungkin sama pacar kita, I love you, gitu ya. Yesus ngomong sama kita, I love you-nya, it is finished my bride. Sudah selesai. Sudah selesai kata Tuhan. Segala sesuatunya dia sudah tanggung di atas kayu salib. Saya hari Jumat kemarin saya lupa sampaikan ini saudara. Ternyata kata it is finished ini di dalam terjemahan aslinya memiliki arti yang sama dengan perkataan Tuhan di dalam kitab Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Kita lihat ya, nih. Ayat yang terkenal yang sering kita pakai, Tuhan yang berperang ganti aku, betul saudara? Di sini dibilang, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah
keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di dalam perjanjian baru perkataan ini dirangkum oleh Yesus dengan bilang, "It is finished, my bride." Amin. Tepuk tangan dia buat Tuhan. Amin. It is finished, kata Tuhan. Sudah dia selesaikan, bukan kamu yang berperang, tetapi aku yang berperang ganti kamu. Apapun yang dunia sodorkan kepada kamu, kata Tuhan, kasihku, kuasaku lebih besar dari apapun yang engkau alami di dalam dunia ini. Oleh karena itu berdirilah teguh, kata Tuhan. Tetaplah percaya, karena kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Amin, haleluya. Saudara, Jumat kemarin kita juga belajar Yesus sudah mengalahkan. Ya, kita lihat di dalam Kolose, saudara ya, kitab Kolose. Kolose 2 ayat 15. Tuh. Yesus sudah melucuti semua kekuatan iblis. Bilang kiri kanannya, semua loh. Semua. Iblis sudah gak ada kuasanya Bapak Ibu. Sudah dilucuti oleh Yesus tuh ayatnya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Lalu Yesus menghancurkan perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Tipu muslihat iblis itu. Waktu dia berjalan di Via Dolorosa, waktu dia naik ke atas kayu salib, saudara. Dia sudah menghancurkan kekuatan lawan. Iblis sudah gak ada kuasanya, saudara. Kecuali kamu yang kasih dia tempat untuk berkuasa. Kamu yang kasih dia tempat, yaitu dengan apa? Mengikuti perkataannya, saudara ya. Tapi kita lihat di sini ya, Tuhan luar biasa. Dia sudah mengalahkan. Kemarin kita belajar sama-sama bahwa pertukaran ilahi ya, beautiful exchange gitu ya, di atas kayu salib yang Yesus lakukan. Nah, saya percaya saudara, Yesus datang ke dunia ini bukan cuma menghapuskan dosa dunia, bukan cuma mengampuni kita, bukan cuma mengalahkan kekuatan lawan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kejadian, kitab Kejadian Bapak Ibu. Kitab Kejadian katakan, waktu Tuhan menjadikan manusia itu dijadikan punya identitas, punya otoritas, dikasih kuasa. Ini firman Tuhan katakan ya. Dia ciptain manusia serupa dan segambar dengan dia untuk mereka berkuasa atas seluruh ciptaannya. Lalu dia katakan lagi apa? Diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Lalu dia bilang apa lagi? Dan Tuhan memberkati mereka. Boleh gak bilang kiri kanannya, kamu sudah diberkati oleh Tuhan. Diberkati untuk apa saudara? Di sini dikatakan beranak cucu. Di dalam terjemahan aslinya tuh bukan cuma beranak cucu Bapak Ibu. Multiply, to multiply. Bapak Ibu, kita ini dijadikan Tuhan, diberkati Tuhan. Punya kemampuan untuk melipat gandakan apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Itu adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan buat setiap kita. To multiply, dia berkati kita untuk kita memultiplikasi, dan yang lebih luar biasa lagi di sini dia katakan to conquer the world, untuk menaklukkan dunia. Bapak Ibu, kita nih udah dijadikan Tuhan sebagai penakluk-penakluk di dunia ini. Oleh karena itu, apapun masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, boleh bilang kiri kanannya, you are more than conqueror. Amin. Kita more than conqueror, saudara dan saya dijadikan Tuhan. Wow. Diberkati, diberi kuasa untuk bisa menjadi penakluk-penakluk di bumi. Untuk bisa berkuasa, orang-orang yang berkuasa di bumi. Hari ini yang menjadi highlight saya Bapak Ibu.
Yaitu ini, rest in his promises. Bapak Ibu, waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi pada hari ke-7, dia berhenti. Betul ya? Kenapa dia berhenti? Dia berhenti karena dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya dan dia menyerahkan kuasa itu kepada manusia. Tetapi dengan tipu muslihat iblis, iblis ngambil itu. Saudara, Yesus datang untuk mengembalikan apa yang dicuri oleh iblis. Makanya di atas kayu salib Yesus kembali berkata, "It is finished." Sudah selesai. Yesus sudah kembali bangkit, dia kembali naik ke surga, saudara. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya, dia sudah mengalahkan kekuatan lawan, dia memberikan kemenangan kepada setiap kita, saudara. Artinya Yesus juga sekarang ada duduk di sebelah kanan Tuhan. Ya. Kita yang masih ada di bumi, saudara. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 4 ayat 4 sampai 5, saudara. Bicara tentang Sabat, hari perhentian, di mana Tuhan Bapa di dalam kitab Kejadian di hari ke-7 dia berhenti. Di mana Yesus setelah di atas kayu salib dia berhenti. It is finished, saudara. Saya mau katakan, saudara, demikian pula kita. Yang namanya Sabat tuh bukan, oh hari Minggu gak ngapa-ngapain ke gereja. Enggak salah sih dengan itu. Tetapi bukan itu yang dimaksud Tuhan. Nanti Bapak Ibu boleh lihat ayatnya di Ibrani 4, ayat 4 sampai 7. Tetapi yang dimaksud Tuhan, kita masuk di dalam perhentian. Kita masuk di dalam Sabat. Di dalam kehidupan kita yang lahir baru. Menghidupi kemenangan, menghidupi kebangkitan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Itu adalah rest in his promises. Amin. Apapun keadaan, apapun tantangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku akan tetap berkata, Tuhan itu baik. Aku akan tetap berkata, kalau Tuhan ada di pihakku, siapakah yang boleh menjadi lawanku. Amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, sebagai penutup, saudara ya, reign in life, live in victory, you are more than conqueror. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Biarlah Paskah ini kita boleh mengingatkan diri kita bahwa kita bisa rest. Amin. Rest bukan berarti nggak bekerja, saudara ya. Rest artinya kita bisa, Sabat artinya kita bisa rest di dalam janji-janjinya Tuhan. Sekalipun keadaan, sekalipun apa yang kita hadapi, sekalipun apa yang kita lihat, mungkin nggak mudah atau nggak gampang. Biarlah saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kebangkitan Kristus yang kita ingat pada hari ini, kita bisa berkata kepada keadaan kita, keadaan engkau harus tunduk kepada kebenaran. Amin. Kita naikkan pujian. Kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah melakukan pertukaran di atas kayu salib. Dia sudah menanggung semuanya. Ganti kita. Sekarang yang menjadi kerinduannya, yang menjadi kehendaknya, yang menjadi isi hatinya, saudara dan saya menghidupi apa yang dia sudah selesaikan dan apa yang dia sudah sediakan buat kita. Bahkan dia berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus, kamu semua sudah sembuh. Kesembuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Keberhasilan sudah ada di dalam hidup kita. Kemenangan sudah ada di dalam hidup kita. Yang Tuhan mau, kita tanya Roh Kudus. Kita deklarasikan apa yang menjadi janji Tuhan. Apa yang menjadi firman Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Saya percaya sekalipun saat ini mungkin hashtagnya Indonesia gelap. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, selalu ada terang Tuhan yang menyinari kehidupan kita. Di saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup buat jalan buat kita. Di saat kegelapan, Tuhan sanggup menerangi perjalanan kita. Kesembuhan, keberhasilan, terobosan,
pintu yang dibukakan, itu adalah bagian kita sebagai anak-anak-Nya. Hari ini Tuhan cuma mau berkata, percayakah engkau akan hal ini? Biarlah setiap kita boleh punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk mengingat apa yang Dia sudah selesaikan buat setiap kita. Mari saudara kita naikkan pujian ini sekali lagi. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Saudara nyanyikan untuk Tuhan yuk. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Bapak Ibu, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, setiap kali kita mengingat akan Dia, kita lakukan perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Apa itu cara yang benar, saudara? Bahwa kita percaya Dia sudah melayakkan kita. Dia sudah menebus kita. Dia sudah menyucikan kita. Dia sudah menguduskan dan membenarkan kita. Sehingga setiap kita diundang di dalam perjamuannya. Di mana di dalam perjamuannya Tuhan yang berperang ganti kita. Di mana di dalam perjamuannya Tuhan yang melayani kita. Tubuh yang dipecah-pecahkan buat setiap kita, agar setiap kita mendapat bagian di dalam warisan kerajaan Allah. Tubuh yang dipecah-pecahkan sehingga oleh bilur-bilur darah Yesus kita sembuh, kata Tuhan. Dan cawan pengucapan syukur, darah yang dicurahkan buat setiap kita adalah perjanjian yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru yang Dia sediakan buat setiap kita, bahwa saudara dan saya tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, Tuhan mau you are rest in His love, rest in His promise, karena Dia yang memberikan janji adalah Allah yang setia, karena Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang ada di pihak kita. Tuhan mau bilang buat setiap kita, jangan takut, jangan khawatir, rise and shine, karena aku ada di pihakmu, kata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami memperingati Engkau bangkit Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu atas kami semuanya. Kami sudah dilayakkan, kami sudah disembuhkan yang sakit, kami sudah diberkati. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, Kau ada di tengah-tengah kami dan Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat roti ini di atas kepala kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan pada kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Kristus, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentaraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukannya cawan pengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Inama syanda karalaba syanda ralabo. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur siang hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu, dengan perjamuan kudus-Mu. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk kelepasan, terima kasih untuk berkat yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kau terus menyertai setiap kehidupan mereka. Kau yang menuntun, memimpin, menyertai. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Sukacita, damai, sejahtera selalu ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dengan mulia Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Boleh tangan-tangan diberkati pada siang hari ini, puji nama Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, karena hari ini adalah hari yang spesial, maka dari adik-adik kita dari Teens dan Kids akan membagikan sesuatu buat seluruh jemaat yang ada pada hari ini.
adik-adik teens dan kids bisa maju. Tuhan, terima kasih adik-adik kids dan teens. Firman Tuhan, selanjutnya kita sama-sama kita akan tundukkan kepala sekali lagi, kita akan berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat setiap firman yang kami sudah terima Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan beri persembahan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan, bahkan ada yang mengembalikan persepuluhan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami beri Tuhan boleh memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di GB Wow Tuhan, dan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah Raya GB Wow, Minggu 27 April 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jackie Mailoor. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Kami mengundang untuk kaum muda untuk dapat beribadah bersama dengan kami dalam ibadah Chosen Generation yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di GB Wow Kuningan City Mall lantai 3. Than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The stone has rolled away, no longer I am chained. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita satukan di dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami panggil Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur di Minggu Paskah ini ya Bapa. Kami bangga punya Allah kami yang hidup, Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Besar kasih setia Tuhan untuk kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami boleh terus ibadah dari Jumat Agung sampai Minggu Paskah ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir bersama kami, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pastor Yolanda. Biar firman yang disampaikan itu boleh terus tertanam di dalam loh hati kami yang paling dalam, dan kami melakukannya. Kami juga sudah menerima
perjamuan kudus pada hari ini ya Bapa. Biar Tuhan berkati kami yang sudah menerima, yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pastor Iwan. Tuhan berkati, kami percaya Tuhan, tubuh dan darah Kristus kami terima itu semua untuk menjadi mujizat kesembuhan untuk kami semua yang sakit menerima kesembuhan, yang terbeban berat menerima kelepasan, kelegaan daripada-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Tuhan berkati GBI Wow, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Pak Iwan dan Ibu Ola. Tuhan berkati kesehatan dan pelayanannya untuk banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan di GBI Wow ini ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa untuk GBI Gatot Subroto, Bapak Niko Nyotora Harjo bersama 4 wakilnya. Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya. Tuhan berkati TK 9, Bapak Sony dan Bapak Henry. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilih GBI CK 9 ini, Bapak Iwan dan Ibu Ola GBI. Tuhan berkati kami semua, kami sudah menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Biar firman yang sudah kami terima untuk menjadi berkat dan jiwa-jiwa yang hadir jemaat Tuhan di GBI ini sudah menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkati imam-imam musik, WL, singer, multimedia. Tuhan berkati mereka semua. Dan yang sudah memberkati dari persembahan juga Tuhan berkati. Kami percaya sebelum kami pulang kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Bapak Iwan. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita terus selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Mari kita berdoa, kita angkat tangan buat Pak Kiki, buat Kelly. Kami memberkati Pak Kiki dan Kelly ya Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib untuk keluarga ini. Diberkatilah seluruh pekerjaan mereka, diberkatilah usaha mereka. Mereka diberkati untuk jadi berkat di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas Pak Kiki, Kelly dan keluarga besar. Buat Ibu Heni dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, sebab Tuhan Engkaulah gembala yang baik buat mereka. Engkau yang selalu memegang tangan mereka. Dan mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mereka akan menjadi lebih dari pemenang. Apapun dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan ada selalu berserta dengan mereka. Mazmur 91 tergenapi atas Pak Kiki, Kelly, Bu Heni dan anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak ya Tuhan Yesus. Umur panjang ada di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Pak Kiki, Kelly di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.